Faisal kayak ngeliat ini nih apa di sana, di lu tahu nggak deket-deket sumber air tuh? Oh Kayak iya, ada gua gua buatan. kecil. Iya. Gua kecil. Nah, di situ sumber air. ya di sumber air itu sumber air. Nah di situ ada orang lagi bakar inilah apa namanya minyak. Bakar minyak. Aduh, gua pikir bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimba. Rimba. Oke. Kali ini gue kedatangan kawan lama nih. Mungkin bagi sebagian teman-teman juga ada yang kenal juga nih. Oke. Perkenalkan dulu diri gue, Andre Moron. Dan di samping gue ada siapa ya coba? Ada siapa ya? Siapa ya? Karena masih menggunakan masker kita nggak tahu nih. Coba. Kira-kira Ayo, siapa? ya? Perkenalkan diri Anda. Oke. Nama saya Siapa? Afifuddin Latif. Afifuddin Latif. Yoi. Oke. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Oke, jadi Apip ini adalah kawan lama kita waktu digabung di MIDI. Cuman beliau udah resign, jadi sekarang baru kali ini gue bisa mengundang kawan gue ini nih. Ya kan? Iya. Oke, Pip, sekarang kesibukannya apa, Pip? Sibuk gue sibuk di rumah loh. Ngapain aja? WFH. WFH. Oh ya, tapi masih kerja kan ya? Masih kerja. Usaha tambal ban lu gimana? Masih jalan? Enggak ya? Enggak itu ya. Kagak lah gue. Oh masih kerja ya? Pip? Masih kerja Iya. gue. Iya, soalnya kita lama juga ya nggak ketemu ya. Iya, cukup lama bang. Lu masker lu nggak lu buka nih? Lu nggak Oh. geran? Gerah bang. Iya, biar Nih, teman-teman bisa ngelihat nih. Kru dan pemain sudah pada PCR belum? Udah. sudah swab. Prokes Iya, ya udah ya. Betul, Oke. pakai air galon vaksinnya. Oke, gitu. Nah, ini kan baru kelihatan kan. Ya. Soalnya banyak juga nih, Pip, Kenapa? pemirsa penonton setia kita ya kan yang pengen request tolong dong Bang Apip nih panggil ya kan. Nah, saat inilah gua bisa mendatangkan dia ya kan. Lama juga soalnya kita nggak ketemu Oke. lagi ya kan. Oh, gitu. Udah berapa lama ya, Pip? Udah 2 minggu bang terakhir kita ketemu. Terakhir kita ketemu ya? Lama ya? Lama banget. Lu harusnya bilangnya lama kan biar terkesannya udah berapa tahun gitu kan nggak ketemu, ternyata 2 minggu. Kayaknya sebentar banget gitu ya. Ya udah lama lah dari Iya. gue. Sebelum resign aja gue nggak ketemu sama lo bang. Iya makanya udah cukup lama gitu. Lu resign udah berapa lama sih? Gue itu resign itu di akhir Januari. Akhir Januari tahun? Ingat? Tahun gajah. Wah, zaman kerajaan. Kayak Raja Gajah Mada dong ya. Wis, lama ya Iya. lama ya. Tahun 2020 lah. Jadi gini, Apip ini dulu adalah satu tim sama gua di desain DPP kita, tim desain ya kan. Cuman karena ada suatu keinginan Apip buat resign, akhirnya cabut lah. Ya. Ya kan, dapat tawaran yang lebih baik. Ya itu dia. Ya kan. Alhamdulillah. Tapi baik kan, Pip? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini gue pengen ngasih informasi dulu nih kepada teman-teman media hacker ya sebelum kita masuk ke cerita ya, Pepe. Oh bang ada cerita bang? Ada sedikit. Lo mendatangkan pendongeng ke sini. Pesulap. Oh. Oke, jadi ini informasi buat teman-teman media hacker ya. Insya Allah yang nanti kita rencananya mau mengadakan pendakian massal ke Gunung Cermai pada tanggal 25 Februari. 25 Februari. Iya. Ya mudah-mudahan jadi karena pas saat pandemi ini kita 2 tahun ini emang nggak ada kegiatan nih BP kan. Oke ya. Karena kan ya PPKM dan segala hal. Mungkin baru bisa di tahun ini ya nanti di tanggal 25 Februari. Ya kan ya mudah-mudahan ya insya Allah ini bisa terlaksana ya ke Gunung Cermai via Apuy. Jadi buat teman-teman media hacker semua ya siap-siap nabung ya kalau ada yang mau ikutan ya nabung dari sekarang mumpung ada waktu. Mudah-mudahan juga insya Allah jadi ya. Berarti gajian Januari ini nabung udah tuh. Bisa iya karena kita satu bulan doang. Kan nanti bulan berikutnya di Februari tanggal 25 itu udah iya. pada gajian, makanya gue udah memprediksi tanggal cakep tuh. Tanggal berapa, Bang? 25 Februari. Oh, pas di hari Jumat. Ya. Insya Allah ya. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya nih. Gue
kepo juga nih Pip sama lu punya pengalaman. Sebelum ini gue pengen tanya deh Pip, pertama kali lu naik gunung kemana sih Pip? Pertama kali pengalaman ya? Ya, pertama kali lu naik gunung lu ke gunung apa ya? Gunung Salak sebenarnya. Gunung Salak ke apa sih namanya tuh, Kawah Putri. Itu pengalaman Kawah Ratu. pertama. Kawah Ratu. Kawah Ratu. Kawah Putri gue nggak tahu itu di mana. Itu dia nggak gue nggak tahu. Kawah Ratu ya. Iya, Kawah Ratu. Itu pas saat apa? Lu masih SMPK atau SMA? Itu apa nih? Gue lupa. Pertama kali lu itu. Pertama kali lu tuh naik gunung itu ya? SMA. SMA tuh ya pertama kali itu SMA, ya. iya. Oh gitu. Itu perjalanan bareng-bareng sama Kawan. teman-teman rumah kalau itu kalau nggak salah. Teman rumah. Cuman gue lupa nih di antara itu atau pendakian gue bareng-bareng temen-temen SMA nih yang pertama kali gue lupa. Oh gitu. Di antara itu sama itulah. Iya. Oh, jadi ke Gunung Salak itu Gunung Salak itu atau pertama kali. Apa sih yang bikin momen apa nih yang bikin lu pengen naik gunung? Apakah lu penasaran atau pengen tahu atau lain hal? Apa ya? Penasaran sih, pengalaman aja karena belum pernah kan. Yang namanya melakukan pendakian gunung itu belum pernah kan. Jadi kayak hal yang ingin gue coba, Bang. Sesuatu yang baru juga yang belum pernah dilakuin. Nah, terus setelah lu naik gunung itu, perasaan apa yang lu dapat setelah naik gunung itu? Apakah menyesal? Apakah jadi keinginan pengen naik lagi nih selanjutnya? Yang gue rasain sih sebenarnya kayak hal-hal yang menyedihkan yang ingin gue rasakan lagi. Bukan hal menyedihkan sih sebenarnya. Mungkin memang di saat di gunung memang banyak hal yang sekiranya naik gunung itu kan capek. Ya, itu semua itu yang pendaki mengalami itu ya. Capek, kedinginan dan hal-hal yang lainnya lah ya. Tapi yang bikin kita senang balik lagi naik gunung setelah kita pulang dari situ dan melihat foto-foto kita waktu di gunung, itu yang bikin mengobati rindu, akhirnya kita buat naik lagi. Biasanya begitu ya, benar? Pengalaman ya, betul. Ya, betul. Pengalaman kan? yang kita susah payah untuk capai itu, yang nggak nyangka gue nyampe sana kan. Dan wah itu suatu hal pencapaian yang luar biasa juga ya. Benar-benar. Yang nggak disangka, nyata gue sanggup sampai sana. Karena butuh banyak pengorbanan, waktu, perjuangan juga. Entah kita dalam perjalanan kena hujan, betul. juga mager juga tuh kalau di perjalanan toto hujan aja ya kan. Wah, kita harus repot ngeluarin jas hujan ya kan, dan mengganggu perjalanan juga ya kan. Terlebih mental di saat lu naik gunung sedang capek-capek kena hujan, itu mental lu langsung ngedrop sih biasanya ya. Nah, hujan lapar ya kan. Dan kita nggak punya makanan juga lagi, nggak bawa makanan. Waduh, benar-benar pemula yang sangat buruk. Pemula tuh sangat-sangat persiapan tuh pasti nggak bagus lah. Tapi dari situ kan akhirnya lu buat next naik gunung, akhirnya lu bisa memetik pelajaran dari pertama itu kan. Akhirnya buat kedepannya lu lebih mempersiapkan lagi. Itu dia benar. Oke. Terus selama kita di Media Hiker, pengalaman apa Pip? Senang nggak gitu kalau naik gunung bareng sama Media Hiker tuh? Punya momen apa lo di Media Hikers selama bergabung? Media Hikers pendakian bersama yang gue rasain itu waktu mulai ikut ya. Waktu itu ikut naik ke Gunung Sindoro kalau nggak salah. Sindoro. Sindoro. Waktu sama Arif, Mas Wahyu. Arif enggak ya? Arya, Wahyu, Asep, Asep juga ya. Itu berarti kita berlima ya. Jadi itu memang momen kita pertama kali ya Media Hiker. Gue setelah waktu pertama kali bareng Media Hiker mencetuskan nama Media Hiker itu kan ke Gunung Gede. Lalu yang keduanya ya momen nama Lulu juga nih waktu Sindoro tuh. Iya, berarti itu yang kedua gue ikut kali gabung ya di Media Hiker itu. Setelah itu apalagi Pip? Sindoro udah. Ada lagi banyak lu. Ini sih kalau bareng Media Hikers paling setelah itu kan kita ke Gunung Gede, Bang. Gunung Gede lagi. Gunung Gede, oke. Iya. Apalagi Papandayan juga dulu. Papandayan. Itu yang paling rame sih seru ya. Karena gabungan dari Alpha Midi, Alpha Trax, ada Lawson juga ya kan. Jadi emang seru ya rame-rame ya latihan itu. Waktu kita bisa ngajak orang di luar lingkungan kita di MIDI bisa untuk ikut naik. Betul.
Jadi pertemuan kita nggak hanya di kantor ya kan, selebihnya kita senang-senang naik gunung bareng-bareng ya kan, ketawa-tawa, ya kan? Berbagi cerita dan ngopi di atas puncak. Itu sih dulu masih ngopi itu. Iya. Kayak sekarang lu gua lihat-lihat agak bersihan deh Pepe. Oh, Dulu kayak kotoran. Iya, sekarang dulu kotoran gue. Banyak berubah. Lu asli banyak berubah Pep. Sekarang udah rada badannya bugar ya kan. Kalau dulu kan apa ya? Lebar. Tapi apa ya, lu ada program apa nih Pep? Diet juga ya Pep? Nggak diet juga sih, bisa dibilang bukan diet. Cuman gua ngontrol makan aja, misalnya apa yang gue makan tuh gue perhatikan, pilah lah. Iya. Oh gitu ya. Nggak sembarangan makan, kayak nasi padang tuh dulu udah bener. Iya banget, favorit banget lu kalau nasi padang tuh. Iya, nasi goreng kambing bang. Elah, nasi goreng kambing. Kambing pakai torpedo lagi. Gila lu, lu satu styrofoam lu bisa ngabisin kagak kan? Gue ngabisin bang. Benar-benar. Gue ingat kalau kita lagi makan di mana-mana nih ya kan, pokoknya bagian penghabisan nih pasti dia nih. Semuanya. Udah agak gue sekarang. Dia bilang, gua nggak kuat, ya kan nggak habis. Tapi kalau udah disodorin mah pasti habis sama dia. Gila deh, makanya badannya bisa melar. Tapi sekarang udah lumayan nih, badan udah bagus. Gue pilih makan. Iya. Gue nggak sembarangan makan, gue kayak yang berminyak, gula. Terus juga nasi juga gue ganti sama gula, sama apa namanya, beras merah. Oh itu. Cuman gue belakangan ini udah nyampah lagi. Oh gitu. Berarti udah nggak ngegadoin sampah lagi nih. Kan dulu sembarangan katanya, termasuk gadoin sampah juga. Bekas orang. Ya udah, gak usah berlama-lama, gue pengen tahu nih, lu punya kisah apa sih pengalaman lu di gunung? Coba dong, bisa lu berbagi cerita sama pemirsa di rumah yang menyaksikan. Oke. Kisah gimana gue paling ini sih apa, perjalanan naik gunung gue yang bener-bener naik gunung ya. Pertama kali itu di Gunung Gede. Via Gunung Putri. Setelah Salak. Tadi kan ya, di awal kayaknya sih setelah Salak nih. Setelah Salak ya, cuman masih di awal-awal lu mulai mendaki lah itu ya. Berarti di Gunung Gede. Iya, Gunung Gede. Kejadiannya kapan? Waktu apa itu? Ini waktu gua SMA. Pengalaman pertama ya. Kelas 2 SMA di sekitar tahun 2005 2006. Tahun 2005. Oh gitu. Iya. Oh, lu sekolah juga dulu ya? Iya. Anak IPA gua, anak IPA. Oh, bukan IPA. Iya. IPA. Dulu kan begitu ya, IPA. IPA ya, berarti lu tuh masuk pinter dong Pipe? Kagak sih. Lah kagak, terus bisa masuk IPA? Karena gue suka ilmu alam sebenarnya. Itu ya. Karena suka ini kali ya, apa hal-hal kimia begitu ya, biologi. Iya, gue tuh suka mengamati misalnya tumbuhan. Terus juga gitu. Entah gue pernah melihara ulet juga bang. Ulet. Iya, ulet gue pelihara, gue taruh toples gitu sampai akhirnya jadi kupu-kupu gitu. Oh, gitu sampai proses itu ya. Tapi bener jadi kupu-kupu, Pip? Betul, jadi. Wah, sampai jadi bang, kayak gue ngamatin si kupu-kupu itu bertelur di dalam pohon, di pohon itu gue amatin bang. Oh gila, gue baru tahu tuh kayak gitu, bener adanya ya, bisa ya. Itu gue makanya mungkin gue suka tertarikan ke ilmu sains dan teknologi gitu. ya. Jadi itu ya momen itu yang bikin lo jadi pengen masuk ke IPA ya. Iya. Wah gila, bagus sih tertarikan gue. Oke lanjut, gimana terus setelah lo naik ke Gede itu momennya SMA, terus punya pengalaman apa Bib? Pengalaman ini ya, karena mungkin itu pengalaman pertama gue banget naik gunung dan gue baru ngerasain naik gunung dan melakukan perjalanan yang sesulit itu ya. Iya. Dengan persiapan yang ala kadar ya? Nggak, iya sangat nggak safety lah bisa dibilang. Kurang pengalaman lah ya. Kayak gue pakai sepatu Converse. Iya. Naik gunung semua Converse bang. Terus jaket gunung gua nggak ada, yang gua pakai itu jaket sweater biasa. Sweater warna kuning gua masih ada tuh di rumah. Oh masih ada sekarang. Oh gila. Iya. Warna kuning sampai udah buluk tuh sekarang. Legend tuh. Itu yang gua pakai buat menghangatkan tubuh gua di sana. Berarti memang bukan standar gunung banget tuh ya, yang peralatan yang lu punya pada saat itu ya. Dan itu gua pertama kali melakukan pelintasan dari Gunung Putri, Surken, terus muncakin terus akhirnya turun lewat Cibodas. Oh, itu gue ngelintas. Pertama kali pengalaman naik gunung dan itu gue ngelintas. Gitu. Oke, gitu. Nah, perjalanan itu yang gue ngerasain kan ya Gunung Putri, lu tau lah kayak apa. Iya, memang dia agak lebih sedikit curam. Iya. Ya, terjal banget. Tapi emang lebih cepat, lebih singkat, ya kan? Iya betul. Karena mungkin gue nggak tahu ya saat itu
emang tujuannya berarti kan camp di surken yang bagus banget itu. Iya, emang orang biasanya pendaki juga karena space-nya dia agak lega kan kalau di surken itu kan. Betul. Ya kan. Ya lu mau bikin tenda kleton kayak tenda api juga bisa di situ ya kan. Luas banget ya kan. Dan memang gua ya saat itu ya ikut-ikut aja kan. ikut teman-teman gue yang mungkin udah dia Sispala waktu itu. Bertiga, ada 3 orang kalau nggak salah. Oh, ada 3 orang ya temen itu. Sispala dia. Jadi Gempala namanya. apa? Gempala. Kepanjangannya? Lupa gue. Enggak tahu ya. Oh, Gempala. Gerakan mahasiswa pecinta alam kalau nggak salah. Gitu. Iya. Berarti Mapala bukan Sispala dong. Sispala bang. Sispala kan siswa Oh iya. mahasiswa Sispala kita beda. berarti. Sispala dan Mapala itu beda. Gerakan mas. Oh iya. Kalau lu kan gerakan mahasiswa berarti Mapala dong. Harusnya kan SMA bang, tapi nggak mahasiswa ya. Lu Berarti kenapa gue ngasal. Aduh, boleh Apa ya namanya? Iya. Oke, Gempala. Dan di sini kita bisa dibilang 3 orang berpengalaman. Sisanya itu adalah gua, Faisal, Nova, siapa lagi ya lupa. Ya bisa dibilang ini bener-bener belum pernah nih. Oh, pemula tadi itu. Pemula. Oh sama Zaid, lupa gua Zaid. Oke, itu teman sekolah semua. Teman sekolah, Iya. satu kelas. Nah di sini ada bisa dibilang Nova ini Kurnia. Oh iya. Dia itu apa ya? Bisa dibilang Kenapa nih? gimana ya? Sosok pria ya Wah, pria punya selera. Oh. Oh, bukan. Ya itu. yang agak-agak Gempar. klemer gitu lah. Oh, Bisa dibilang klemer ya. iya, Sorry, iya. bukan maksudnya ngatain atau Iya, gimana. Cuman kayak gitulah. Agak-agak klemer. Nah, jadi kondisi Kenapa gini, itu? Bang. Gua sampai di Surken itu menjelang sore menjelang maghrib gitu. Oke. Sore lah bisa Sore bilang ya, sore. sekitar jam 2. Ya. Jam 2 belum maghrib ya. Belum. Ya jam Itu 2. petang. Sekitar jam 2 lah nyampe Surken. Ya. Nyampe Surken. Nah, di situ masih ada matahari, masih terang. Oh iya. Tapi kan yang namanya di gunung kita nggak tahu kayak cuaca tiba-tiba berubah Iya, gitu. bisa aja berubah. Dan itu tiba-tiba berkabut tuh. Oke. Surken berkabut. Kita baru banget sampai nih belum nyiapin tenda. Ibaratnya jalan dulu kan lumayan jauh tuh ke Oh, lumayan ya. sampai ke titik di mana kita akan melakukan Ini puncak. camping. Puncak. Iya. Nah, itu kan deket-deket sana lah dong. Betul. Ya. Terus nah, hujan lah tiba-tiba, Bang. Oh, padahal masih siang tadi. Sebelum sampai gue sampai di titik pendaki ini apa? camping, Mendirikan tenda. mendirikan tenda ya. Itu hujan tuh. Itu hujan saat itu. Terus Tiba-tiba hujan. Wah, ya kita kan maksudnya anak-anak baru mah ya udah hujan-hujanan kan, lanjut aja dah, lanjut. Iya. Sat. Sampailah di tempat kita akan camp nih. Nah, kita kalau namanya anak-anak yang ikut-ikut dong ya udahlah, bisa ngedropin barang di situ. Iya. Jadi yang pengalaman yang bertiga ini komen siapa lagi lupa gue. Itu ke lokasi buat masang tenda itu. Oh, dia lebih dulu Iya, sana. jadi kita ibaratnya ngedrop barang terus ngejagain barang itu cuma ditutup pakai ponco doang, pakai ponco. dilebarin. Oh gitu. Iya, Nah, iya. jadi kita kayak ngumpet di bawah ponco begini nih yang gue bertiga Faisal, gue, Nova sama Jahit. Sejahit Nah, gitu. itu cuma di ponco doang tuh. Di dalam itu Di ya. dalam sama Neduh lah ya, iya. artinya neduh lah di situ. Neduh, sampai akhirnya tenda jadi. Oh gitu. Dan itu jaraknya jauh nggak gitu sama yang duluan itu? Jadi di Surken itu ada kayak perbatasan hutan dan savana ya, padang. Ya, savana ya. Nah, itu gue masih di perbatasan itu. Jadi mereka ke hutan, karena kita drop barang di situ ya udah jagain barang di situ. Artinya yang duluan dia nyari lokasi. Nyari lokasi lah Iya. gitu. Udah kita jadi kayak ngeduh di situ dulu. Kalian nunggu tenda jadi. Nah, gak lama kayak Faisal kayak ngeliat ini nih apa di sana, lo tau nggak deket-deket sumber air tuh? Oh Kayak iya, ada gua buatan. kecil. Iya. Gua kecil. Nah, di situ sumber air. Iya, di sumber air, dekat sumber air. Nah, di situ ada orang lagi bakar inilah apa namanya, menyan nih. Bakar menyan. Kagak. Gua pikir bener. Gua udah agak gimana gitu. Bakar Kalau denger itu. Terus bakar ini siapa kalau lihat spiritus dibakar gitu, cuman ada
buat pengapian. Ada pengapian juga di situ. Oke. Anget kan. Hangat. Ya udah Faisal jalan lah sana. Oh gitu. Iya. Nyamperin, Sendirian, Bang. Iya, nyamperin. Kayak pengen duh di situ gitu. Iya. Soalnya kan kalau di bawah Poncok kayak Tampias gitu kan. Tampias angin juga. Nah, kalau di situ kayaknya anget nih. Akhirnya dia jalan sendirian tuh sono. Oh, tanpa kalian-kalian itu? Iya, dia kayak nggak tahu gimana, gue lupa. Pokoknya dia jalan sendirian aja. Terus? Terus akhirnya, nah, gue lupa nih Z kayaknya dia ikut omen buat tenda kalau dia. Oh iya. Nah, akhirnya gue berdua doang sama Nova nih. Gue liat, Faisal di sana nih deket api nih. Nova yuk, sana yuk. Gue ngajakin, Bang. Ngajakin, lu masih di situ. Gue ngajakin, oke. Oh, agak deh dia kayaknya nggak kuat dingin juga kan, udah mulai kayak nggak kuat dingin basah gitu, kedinginan, kurang nyaman lah istilahnya. Akhirnya kayak nggak banyak gerak gitu. Ya udah akhirnya, Nov gue kesana ya. Ya oke gue udah bilang lah gue kesana saat ya nyamperin. Lo kalau misalnya itu lo nyusul aja gue bilang. Iya. Nyata. Oke, gue udah neduh di situ anget lah kan, lumayan ada api kan, gini-gini. Sorry, dan di situ ada berapa orang? Dimana? Ditambah Satu orang doang. Oh, cuma sendiri dia itu? Iya, itu dia makanya mungkin Faisal memutuskan ke sana karena nggak banyak orang, terus tidak ada api, dan lebih safe aja kayak ada tutup lah ya dari hujan itu ya. Akhirnya lu ke situ dah tuh. Akhirnya gue ke situ ikut Faisal. Nah, setelah beberapa lama itu hujannya mulai reda kan, udah nggak hujan lah. Dan gue juga udah mulai anget, ibaratnya badan gue udah mulai bisa kering lah karena kena api kan, anget gitu. Gue jalan lah ke sana tempat barang-barang ada. Oh, balik lagi. Ya. Di situ gue liat, Pak, kebahan nih tidur di jalanan. Kenapa ya? Itu pengalaman pertama gue nggak tahu dia kenapa dan ngapain nih. Dan itu ngapainnya si Nova itu sendiri di situ. Sendirian. Oh, sendirian karena tadi diajak nggak mau. Nah, terus setelah lu melihat si Nova itu kayak begitu, gimana? Apalagi tuh? Gue pikir ngapain nih orang tidur? Gitu bang. Iya. Polos banget anjir. Padahal emang lelah ya kan? Bukan lelah bang. Apa? Kejang anjir gue liat pas gue. Iya. Nov. Pas gue angkat gini ngebalik badannya. Iya. Matanya putih bang. Iya. Beneran. Iya. Buset kejang gue, kaget gue. Badannya gede bang, masalah bongsoran. Gitu. Badannya bongsor. Lah terus gimana lagi tuh? Jadi kejang-kejang terus anjir gue bilang. Langsung gue kan Faisal gimana ya, lupa gue kayaknya masih di belakang. Faisal terus gue ngeliat dia begitu, si Nova kejang-kejang, terus gue teriak-teriak, woi Nova pingsan. Dengan polosnya bilang begitu pingsan. Gue bilang pingsan. Anjir kagak denger bang. Gila, gue panik juga kan ngeliat temen gue begini kejang-kejang. Tapi emang nggak sadar pada saat itu dia. Bisa dibilang sih nggak sadar. Tapi masih bisa diajak ngomong pada. Udah kagak. Oh, udah nggak nyambung dia. Cuma gini-gini doang. Badannya gue pegang. Tapi dingin banget. Tegang gitu, Dingin. Oh, mungkin hipo kali itu. Sebenarnya hipo. Cuman kan belum tahu pada saat itu. Kondisi itu gue belum panik tahu. Juga lu ya, baru ngelihat pertama kali nih temen gue kenapa ini. Iya, makanya. Dan lu nggak tahu apa yang harus lu lakuin. Nah, itu dia bang. Akhirnya pengalaman pertama gue ngeliat ada orang kayak gitu kan, gue bingung kan. Wah anjir kejang, pingsan lagi kan gue bilang. Gue ini tegang badan, gue mau gendong susah berat. Bener badan. Terus juga gue nyoba ngebangunin gini. Orang kayak kejang tuh ototnya kan pada keras kan. Ini bener-bener aduh makin berat. Ya udahlah gue akhirnya gue teriak-teriak, woi Nova pingsan nih. Pada kagak denger anjir, jauh banget orang-orang kok kagak denger. Gue doang berdua sama dia ngadepin dia gimana. Oh, yang sisanya temen lu masih ada di goa itu? Sama yang orang, bikin lokasi di tenda. Dan itu jaraknya jauh? Jauh. Gue mau teriak situ juga kayak nggak nyampe. Nah, terus apa yang lu lakuin? Yang di tenda juga kayak nggak nyampe. Oh gitu. Akhirnya gue tinggalin dulu lah. Gue tinggalin si Nova bentar. Iya, gue samperin yang di tenda. Yang di tenda juga gue kewalahan juga kan. Hujan-hujanan dia ngebuat tenda. Kan gue nyamperin temen-temen gue yang di tenda tuh, akhirnya gue samperin. Kabar Nova pingsan tuh. Itu juga belum nyampe bang, belum nyampe deket mereka tuh gue udah teriak-teriak, woi Nova pingsan. apaan gitu. Ya udah gue samperin lagi, gue deketin, Nova pingsan. Yaudah datang samperin, terus digendong bareng-bareng tuh. Di bopong kan. Gitu. Sat. Udah, terus akhirnya masukin tenda, terus digantiin lah bajunya tuh yang basah. Semuanya pada basah dilepasin semua. Bugil dong dia. Bugil dah tuh.
Lu ngeliat dong ya itu. Agak. Gue di tenda sebelah, gue udah kedinginan. Namanya nyubi banget gue. Iya. Udah pasti di tenda sendiri lah. Maksudnya di tenda, terus juga ganti baju, udah ngangetin tubuh lah. Oh iya. Nova pokoknya udah diurusin tuh sama temen-temen gue yang bertiga yang ngurusin tenda tadi. Ya. Udah digantiin bajunya, gantiin baju yang kering, sama terus dibuatin inilah apa teh hangat sama susu juga hangat. Gitu. Dibuatin yang hangat biar dia semakin hangat deh. Iya sebenarnya buat ngangetin tubuh, meningkatkan kesadarannya dia lagi. Iya, dan gitu. kan nggak tahu kan ternyata dia itu hipo ternyata. Iya. Karena gue baru tahu ya. Itu apa dibuatin makanan juga, akhirnya makan, akhirnya ya alhamdulillah ternyata baik-baik aja gitu kan. Pengalaman gue pertama kali ngeliat orang kayak gitu juga kan baru pertama kali itu ya, jadi lu nggak tahu cara menangannya seperti apa. Iya, dan bener. apakah itu hipo juga belum tahu. Pokoknya pingsan aja loh, pingsan terus udah nggak sadarkan diri, dia kejang-kejang gitu, panik lah gue. Panik gitu. Nyata alhamdulillah baik-baik aja gitu setelah dia makan dan minum. Terus bajunya udah digantiin jadi baju kering. Begitu bang. Oke. Terus ada apa lagi setelah itu, lu punya pengalaman lain? Pengalaman gue ya paling itu sih apa namanya ya, gue juga pernah ngalamin hipotermia juga ya mungkin ya. Gue pernah ngalamin juga hipotermia. Akhirnya gue maksudnya mungkin gue ngerasain kenapa bisa terjadi hipotermia gitu. Ternyata kenapa lu pelajari itu kenapa lu bisa kayak begitu? Ya kondisi tubuh yang sudah mulai melemah juga, terus juga kita belum makan sama sekali, belum ada asupan lagi, terus juga kondisi tubuh kita basah, itu bisa menyebabkan hipotermia. Ditambah angin gunung juga, dingin juga ya. Betul. Kena badan lu yang basah, yang lepek itu akhirnya kan kayak gimana makin gitu dingin ya. Bang. Biasanya kalau badan basah kena angin tuh makin dingin. Nah itulah yang bisa ngebuat kita hipotermia. Kondisi-kondisinya itu waktu itu gue lagi naik gunung Sumbing. Di Sumbing. Iya, waktu naik gunung Sumbing. Nah itu menjelang maghrib itu udah mulai gelap, terus juga suasananya udah mulai gelap gitu kan. Gue kayak transisi yang kurang menyenangkan kalau menurut gue ya. Masih di jalur tuh kurang menyenangkan Bang. Dan anginnya juga udah mulai berasa lah ya kan, badan kita keringetan terus berangin kan, itu udah bikin ngedrop banget down lah. Betul gitu. Oke. Jadi itu ya pengalaman Apip juga lumayan ya, semoga bisa diambil ya kan hikmahnya dari kejadian tersebut. Akhirnya kita juga mengalami ya kan kayak kejadian itu. Iya betul. Lu punya pesan-pesan apa buat teman-teman semua di rumah, terutama buat pendaki gunung atau midi hiker? Pesan apa nih? Kalau gue sih pesan buat teman-teman dan seluruh masyarakat mungkin bisa dibilang ya, secara umum ya kita harus bisa ngejaga lingkungan hidup kita. Sebab bumi ini adalah rumah kita sendiri. Kalau misal kita merusak lingkungan kita, berarti ya kita merusak tempat tinggal kita sendiri seperti itu. Penting tuh jadinya ya buat para pendaki, cobalah tingkatkan kesadaran lagi ya kan buat menjaga lingkungan kita masing-masing juga. Terutama juga anak gunung juga harus jaga kebersihan nih di tempat gunung-gunung ya, biar tetap lestari itu gunung itu ya kan. Oke, ini sebelum gua tutup, gue juga mau mengingatkan lagi, insya Allah nanti kita akan mengadakan pendakian massal lagi di tanggal 25 Februari ke Gunung Ciremai via Apui. Ya, mudah-mudahan terlaksana ya, lancar dan nggak ada PPKM lagi. Jadi mumpung masih ada waktu, ya lu nabung aja dulu dari sekarang ya kan. Oke, lu salam-salam dulu dong buat temen-temen midi hiker. Mungkin lu kangen juga kan anak-anak. Boleh lu. Gue kangen lah sama mereka nih waktu naik gunung bareng lah kan kita. Kayak Ekes, terus Arya, terus Mas Wahyu, Bang Cimi ya kan. Bang Jimmy, terus Kang Asep sebenarnya udah pensiun deh. Udah semenjak menikah dan punya anak kayaknya lagi mau jadi bapak rumah tangga. Buat Bang Hari juga. Iya, Pak Hari, Bang Dado tuh. Bener ya, sesepuh yang udah tua tapi semangatnya masih kayak anak muda. Naik gunungnya wah. Gue pikir Pak Hari kayak gue liat udah mulai pensiun nih. Nyata ikut kan waktu itu. Tapi iya dia tertarik juga nih buat naik gunung ke Ciremai nih. Ikut lah Pak Hari. Ya udah kita gitu aja, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Remba. Oh iya.
Gak apa-apa deh. Apa itu jalan?